Pemirsa, seorang guru di Bulukumba, Sulawesi Selatan, ini meminta maaf setelah videonya yang merekam atap dan plafon SDN 156 Kaluku Bodo ambruk viral di media sosial. Ahmad Firman, seorang guru SDN 156 Kaluku Bodo, Bulukumba, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Ia meminta maaf setelah mengunggah kondisi atap dan plafon sekolah yang ambruk. Video permintaan maaf Ahmad Firman yang berdurasi 4 menit pun menjadi perhatian warganet. Ia mengaku lalai karena membagikan video ke grup WA tanpa izin atau koordinasi. Bahwa benar saya disampaikan oleh kepala sekolah tentang tata kelola masalah yang terjadi di sekolah harus dilaporkan kepada Kepsi, tetapi secara pribadi saya lalai karena membagikan video ke grup lain atau eksternal, sehingga saya menegaskan kembali bahwa baik secara pribadi maupun sebagai aparatur sipil negara saya lalai menjalankan amanah pimpinan. Diketahui insiden robohnya atap plafon salah satu ruangan di SDN 156 Kaluku Bodo terjadi pada 11 November 2025. Dalam video yang diunggah memperlihatkan kondisi atap dan plafon yang ambruk saat jam pelajaran sedang berlangsung. Dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rahmat Alfian, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, seperti apa sebenarnya duduk perkara kasus yang viral dan ramai dikritisi warganet ini? Kami telah bergabung dengan Bapak Ahmad Firman selaku guru SDN 156 Kaluku Bodo dan juga ada Bapak Ayatullah selaku Humas Pemda Bulukumba. Kita akan ke Pak Ahmad Firman terlebih dahulu. Pak Ahmad, ini kan viral di media sosial Anda memvideokan kondisi sekolah yang ambruk. Dan juga ini tentunya menjadi tanda tanya yang besar bagi warganet adalah mengapa sebetulnya Anda menjadi minta maaf atas video tersebut. Pak, mungkin bisa dijelaskan kronologinya seperti apa? Ya, kronologinya saya minta maaf karena saya sudah dinyatakan bersalah karena menyebarkan video itu ke grup WA. Nah, sebenarnya dari segi etika sebagai ASN itu sangat tidak dibolehkan, sehingga saya dengan secara sukarela meminta maaf dan tanpa ada paksaan dan tekanan pada saat saya melakukan permintaan maaf. Pak Ahmad, Anda ini memposting ke sosial media atau hanya membagikan ke grup WA kemudian diposting orang lain? Ini sebenarnya seperti apa ceritanya? Ya, saya hanya memposting ke grup WA. Grup WA itu di grup WA Kecamatan Bonto Bahari dengan Bonto Tiro. Tujuan saya memasukkan di situ karena di grup tersebut banyak anggota DPR yang bergabung. Tujuan saya memasukkan di situ karena supaya ada anggota DPR yang melihat atau menyaksikan video itu dan bisa tersentuh hatinya untuk datang ke sekolah saya untuk melihat kondisi atau minimal menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan kepada sekolah saya. Demikian. Oke, awalnya ini hanya ingin memberitahukan kepada orang-orang yang memang ada di kontak Bapak tersebut di WhatsApp ya. Tapi pas setelah kejadian ini viral, kemudian adakah tekanan dari pihak-pihak lain, Pak, selain mungkin dari pihak sekolah ataupun dari pihak luar selain pihak sekolah, begitu Pak? Kalau soal tekanan tidak ada. Tidak ada tekanan sama sekali waktu saya dipanggil oleh Satgas, tidak ada. Semua pertanyaan mengalir begitu saja tanpa ada tekanan. Itu pun waktu saya melakukan menuliskan pernyataan sampai saya divideokan itu murni adalah keinginan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Oke, baik. Saya ke Pak Ayatullah. Pak Ayatullah, ini warganet menuding ada intimidasi yang dialami oleh Pak Ahmad Firman sehingga Pak Ahmad Firman ini membuat video permintaan maaf. Jadi banyak netizen yang juga berasumsi begitu bahwa seakan-akan ini ada tekanan begitu dari pemerintah daerah yang tidak mau memperhatikan kondisi sekolah ataupun juga kondisi pendidikan di daerah tertentu. Nah, tanggapan Anda bagaimana Pak Ayatullah? Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi
setelah pasca Pak Ahmad Firman memviralkan atau membagikan videonya itu, kemudian Satgas memanggil pihak sekolah termasuk Pak Ahmad Firman. Jadi dari video yang beredar itu sebenarnya ada kontes yang ada misinformasinya. Misinformasinya adalah dalam keterangan video itu menyebut bahwa hampir menimpa siswa. Sementara kita tahu bersama bahwa sejak Maret 2005 tahun ini itu ruangan sudah kosong, sudah dikosongkan oleh pihak sekolah kelas 5 SD itu, kemudian dipindahkan ke ruang belajarnya di perpustakaan. Nah ini menurut Satgas ini sedikit melanggar etika karena menyebarkan informasi yang tidak benar. Itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan alur permohonan namanya bantuan sekolah. Kita pahami bersama bahwa ini setiap ASN itu memiliki aturan organisasi, dia terikat dengan kode etik. Nah, sementara pemerintah daerah pemerintah daerah senantiasa mendukung upaya perbaikan sekolah. Sejak 2021 sampai 2025, pemerintah daerah menggelontorkan anggaran dana alokasi khusus untuk perbaikan sekolah. Sudah hampir 350 sekolah yang dikerjakan dalam kurun tahun itu, tidak ada melalui model-model harus dipindahkan dulu, ya begitu. Jadi sebenarnya seharusnya pihak sekolah mengusulkan lewat Dapodiknya untuk kemudian memperbaiki data kebutuhan anggarannya, kebutuhan sekolahnya untuk diperbaiki. Pak Ayatullah. Nah, sementara yang terjadi di viral adalah, mohon maaf saya potong Pak Ayatullah. Anda sampaikan tadi sejak Maret sebenarnya kan anak-anak ini sudah dipindah ya dari ruang kelasnya, kemudian mereka belajar di perpustakaan. Nah, sejak Maret itu apakah sudah ada perbaikan sekolah tersebut, Pak? Ya, ini kan Maret itu kan sudah tahun anggaran berjalan, Pak. Nah, sehingga keputusan untuk memperbaiki harusnya kan direncanakan tahun ini, kemudian dikerjakan tahun depan. Nah, waktu Maret itu ada 5 seng yang terbang, sehingga diputuskan untuk dikerjakan, sehingga diputuskan untuk dikosongkan. Sebenarnya pihak sekolah bisa membiayai lewat dana BOS untuk mengganti 5 sen itu. Tapi karena pertimbangan informasi dari kepala sekolah mengatakan sudah tidak bisa, tidak ada tukang, tidak ada pekerja yang mau memperbaiki, sehingga diputuskan untuk mengosongkan daripada misalnya sementara bekerja, sementara belajar, anak-anak belajar itu akan tertimpa. Nah, makanya ini antisipasi dari pihak sekolah memindahkan kelas 5 ini yang rusak ruangannya ini ke ruang perpustakaan. Nah, di sini salahnya miss-nya. Karena saudara kita Pak Ahmad Firman menyampaikan bahwa hampir menimpa siswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah secara aturan ASN kita terikat organisasi. Ada alurnya tersendiri ketika kita terikat dengan ASN. Sehingga ketika ada permasalahan yang ada terjadi di internal kita itu harus diselesaikan dengan alur tersendirinya. Tidak serta-merta harus disampaikan ke publik. Betapa kacaunya negara ini ketika seluruh ASN baik di kementerian pemerintah daerah, ketika setiap permasalahan yang ada di instansinya itu disebarkan secara publik. Kan tidak bisa. Nah, itu dia aturan tersendiri. Kini diatur oleh peraturan bupati tentang etika ASN, etika PNS itu. Salah satu poinnya adalah tidak menyebarkan berita palsu atau tidak menyebarkan informasi yang salah. Nah, ini yang kita tekankan di situ, yang mungkin Satgas menganggap ini harus harus diklarifikasi. Ya. Saya ke Pak Firman terlebih dahulu ya. Pak Firman, sebelum Anda men-share video tersebut ke grup WhatsApp, mungkin ada langkah yang sudah dilakukan sebelumnya, misalnya lapor ke Dinas Pendidikan setempat terlebih dahulu, atau sudah ada nggak Pak upaya-upaya seperti itu sebelum akhirnya Bapak ngeblas itu ke grup WhatsApp atau kontak-kontak yang ada di handphone Bapak? Ya, upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah, terutama kepala sekolah saya, itu sudah melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan soal atap yang rusak itu, karena sebelumnya 2024 sudah jatuh atapnya akibat angin kencang. Sudah diperbaiki, tetapi pada tidak lama rusak kembali. Setelah mau diperbaiki ulang, sudah tidak ada yang mau naik karena kayunya sudah sangat lapuk. Nah, itulah yang jadi motivasi saya
Sehingga pada saat ada kejadian itu pelafon runtuh dan saya ikut jatuh juga, di situ saya secara spontan memvideokan sendiri dengan bicara sendiri tanpa melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Nah, sampai saya masukkan ke Baik grup Pak, ini artinya WhatsApp sudah ada laporan kan? dengan harapan itu tadi. Oke, baik. Sudah Ya. ada laporan. Artinya kita akan tanyakan ke Pak Ayatullah. Pak Ayatullah, ini sebetulnya bagaimana Pak? Apakah tim Anda sudah mengecek langsung ke sekolah? Karena informasinya ini sudah ada laporan dari pihak sekolah ke sana Pak. Bagaimana dari pihak Anda? Apakah memang sudah benar mengecek langsung ke lokasi? Jadi pihak sekolah sudah, yang tadi dia sampaikan Pak Ahmad Firman, bahwa pernah terbang 1 sen sudah diperbaiki, tapi di Maret ini terjadi kerusakan lagi sehingga dipilih untuk mengosongkan, dan itu sudah dilaporkan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah dianjurkan oleh pihak dinas pendidikan untuk mengupdate data dapodiknya. Data dapodik ini adalah cara jalur untuk mengusulkan perbaikan kerusakan sekolah. Nah, ini yang sudah disampaikan kepada pihak sekolah dari dinas pendidikan untuk memperbaiki datanya, update-nya, berapa kerusakannya, sehingga nanti akan diverifikasi oleh dinas pendidikan untuk mengestimasi berapa kebutuhan anggarannya untuk perencanaan tahun 2000 untuk kegiatan tahun 2026. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ayatullah dan Pak Ahmad Firman. Tapi kita harapkan ya Pak, jangan menunggu tahun depan karena kan proses pembelajaran ini masih ada beberapa bulan lagi sebelum tahun ajaran baru. Jadi supaya anak-anak ini bisa belajar dengan nyaman. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.